Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan membahas tentang uji beda proporsi. Ini merupakan salah satu jenis uji hipotesis di dalam statistik inferensial. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah uji beda satu proporsi atau kita sebut juga uji beda proporsi satu sampel. Prinsip dari uji beda proporsi satu proporsi atau satu sampel ini tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan proporsi data sampel penelitian dengan proporsi suatu populasi, atau bisa dikatakan kita akan membandingkan nilai proporsi yang kita peroleh dari sampel kita dengan nilai proporsi yang sudah ada di populasi. Ini termasuk dalam uji beda proporsi karena data yang digunakan adalah data kategorik, karena hanya data kategorik yang mengeluarkan nilai proporsi. Formula uji hipotesis proporsi untuk satu sampel ini adalah dengan menggunakan rumus Z. Seperti yang Anda lihat, ini adalah P dikurang P. Nah, ini P kecil itu adalah P yang diperoleh dari sampel dengan P yang kita peroleh dari populasi dibagi dengan akar P dikurang 1 kurang P dibagi N. Nah, P yang di bagian bawah ini gitu ya, atau denominator itu adalah proporsi yang ada di populasi. Nah, di sini Anda bisa lihat keterangannya ya, kalau P yang huruf kapitalnya merupakan proporsi populasi, P dengan huruf kecil adalah proporsi di sampel, dan N merupakan jumlah sampel. Untuk memudahkan kita memahaminya, kita cobakan dalam contoh soal ya, uji beda satu proporsi. Ini saya bacakan dulu soalnya. Diketahui tingkat kepuasan pasien tahun lalu di rumah sakit X adalah 50%. Saat dilakukan survei dengan sampel 100 pasien, hasil survei menyebutkan 55 pasien puas dengan layanan yang diberikan. Apakah ada perbedaan signifikan tingkat kepuasan pasien antara tahun lalu dengan saat ini? Nah, coba kita lihat penyelesaiannya. Ingat ya, ada 6 langkah ya prosedur uji hipotesis yang pernah saya sampaikan pada kalian semua lewat materi di sesi sebelumnya. Nah, ini langkah yang pertama adalah menetapkan hipotesis. Nah, hipotesisnya di dalam uji statistik ya, ada 2, ada 0 dan ada H alternatif. Nah, bunyi H0-nya adalah tidak ada perbedaan signifikan tingkat kepuasan pasien antara tahun lalu dan saat ini. Dan HA-nya adalah perbedaan signifikan tingkat kepuasan pasien antara tahun lalu dan saat ini. Nah, itu bunyi hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya. Dan langkah yang keduanya adalah menentukan uji statistik yang sesuai. Nah, di sini saya sudah langsung tulis ya uji beda satu proporsi. Nah, cuma Anda harus tahu bagaimana cara dia menentukan kita menggunakan uji beda satu proporsi. Pada soal tadi terlihat di sana adalah yang akan kita bandingkan adalah tingkat kepuasan. Nah, dari soal tadi diketahui ada 55 orang dari 100 pasien yang disurvei itu merasa puas. Nah, berarti tingkat kepuasan ini ada kategorinya puas. Dan pasti satu lagi pasangannya yang tidak disebutkan adalah tidak puas. Berarti data tingkat kepuasan ini merupakan data kategorik. Tadi sudah saya sampaikan bahwa hanya data kategorik yang mengeluarkan nilai proporsi, sehingga kita tahu bahwa ini pasti uji beda proporsi. Nah, dari mana kita tahu bahwa dia hanya satu proporsi? Karena dari pengambilan sampel hanya diketahui satu proporsi, ya. Hanya satu kelompok sampel yang diketahui proporsinya, yaitu kelompok pasien yang diambil pada tahun ini gitu ya, dan yang tahun lalu itu adalah kelompok populasi ya. Jadi sampelnya diambil hanya pada satu kelompok saja, yaitu kelompok sampel pasien pada tahun ini. Nah, itu didapatkan nilai satu proporsi.
ya. Sehingga saya tetapkan di sini uji bedanya adalah uji beda satu proporsi. Langkah yang ketiga adalah menetapkan tingkat kemaknaannya. Nah, di sini saya gunakan tingkat kemaknaan 5%. Jadi sebenarnya untuk menetapkan 5%, 1%, atau 10% itu tidak ada aturan bakunya ya. Jadi seorang peneliti boleh menggunakan secara signifikan berapa saja, cuma perlu Anda ingat, semakin tinggi tingkat kemaknaan yang Anda gunakan, berarti Anda semakin tinggi mentoleransi terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan nanti ketika kita melakukan uji hipotesis, sehingga nanti berdampak pada confidence intervalnya juga akan semakin menurun apabila Anda menggunakan tingkat kemaknaan yang terlalu tinggi. Nah, itu saja. Nah, di sini saya menggunakan adalah tingkat kemaknaannya 5%. Langkah yang keempat adalah kita melakukan perhitungan uji statistik. Nah, di sini saya membuat dulu ya, apa saja sih yang diketahui ya, atau informasi apa saja yang ada pada soal. Yang pertama adalah P huruf kapital ya, ini adalah proporsi yang ada di populasi, yaitu sebesar 0,5, N-nya adalah 100, dan P ini adalah proporsi yang ada di sampel tadi ya, yang diambil tahun sekarang, itu 55 dari 100 orang pasien yang disurvei, berarti proporsinya adalah 0,55. Nah, yang ditanya di sana adalah apakah ada perbedaan signifikan tingkat kepuasan pasien antara tahun lalu dengan saat ini. Jadi yang tahun lalu ini adalah mewakili populasi dan saat ini adalah yang sampel tadi. Nah, itu yang akan kita bandingkan. Nah, penyelesaiannya kita menggunakan formula Z sama dengan P huruf kecil dikurang dengan P huruf kapital, ini populasi ya, dibagi dengan akar P dikali 1 kurang P dibagi dengan N. Nah, yang mana dalam akar ini adalah P-nya adalah P di populasi. Nah, sekarang kita masukkan semua nilai tadi yang sudah kita ketahui tadi dari soal ke dalam formulanya. Nah, ini Anda dapat lihat ya di sini 0,55 dikurang 0,50 dibagi akar 0,5 dikali 1 kurang 0,5 dibagi dengan 100. Oh ya, mungkin pada lain waktu juga ya, ada yang menulis di sini 1 kurang P gitu ya. 1 kurang P ini disebut dengan Q, itu sama saja ya. Jadi P kali Q dibagi N. Nah, Q itu adalah 1 dikurang P. Nah, kalau ini saya uraikan ya. Jadi Q-nya adalah 1 kurang P. Nah, ini hasil dari perhitungannya, dapatlah nilai Z sama dengan 1. Ya, Z-nya sama dengan 1. Nah, apabila kita menggunakan tabel Z, peluang Z sama dengan 1 ini adalah sebesar 0,3413. Ya, ini peluangnya, 0,3413. Nah, selanjutnya kita akan mencari berapa peluang yang sedang kita duga tadi ya. Kalau ini adalah peluang X-nya gitu ya. Nah, ini nilai probabilitas yang kita dapatkan dari setelah mengulangi nilai Z ya, 0,05 dikurang dengan 0. Ini bukan 0,05 ya, saya maksud ya ini 0,5. Ini ada koreksi sedikit, ini bukan 0,05 tapi adalah 0,5 dikurang 0,3413. Maka p-value-nya adalah 0,1587. Nah, ingat nilai probabilitas yang ada di tabel Z itu adalah yang one tile. Sementara hipotesis kita adalah two tile. Ya, jadi tidak ada yang spesifik tadi di hipotesisnya, di hipotesis alternatifnya. Kalau kita lihat kan, apakah ada perbedaan signifikan gitu ya tingkat kepuasan pasien antara tahun lalu dengan saat ini. Nah, ini yang ditanya seperti itu. Maka hipotesis tadi di alternatif kan kita tulis adalah ada perbedaan signifikan tingkat kepuasan pasien antara tahun lalu dengan saat ini. Kita tidak menyebutkan apakah tahun lalu lebih tinggi daripada tahun saat ini atau saat ini lebih tinggi daripada tahun lalu. Kita tidak menyebutkan hal yang seperti itu, sehingga kita membuat hipotesis kita adalah hipotesis two tile. Nah, karena dia di Z tadi adalah one tile, sementara kita hipotesis kita two tile, maka p-value yang sudah kita hitung tadi kita kalikan 2. Sehingga dapatlah
p-value dari perhitungan statistik kita adalah sebesar 0,3174. Langkah yang selanjutnya, yaitu langkah kelima, kita akan membuat keputusan uji statistik ya. Dari hasil perhitungan tadi kita akan bandingkan dengan level signifikan atau level kemaknaan yang sebesar alfa. Yang tadi sudah saya sebutkan 5% tadi ya. Nah, ini p-value-nya kita dapatkan 0,3174 dan alfanya adalah 0,05. Nah, kalau kita bandingkan ya nilai p-value, nilai probabilitas atau p-value dengan alfanya, maka p-value lebih besar daripada alfa. Nah, keputusannya apa gitu ya? Keputusannya ketika p-value lebih besar dari alfa, maka H0 gagal ditolak. Ya, jadi keputusannya H0 gagal ditolak. Langkah yang keenamnya adalah penarikan kesimpulan. Setelah kita mengambil keputusan H0 gagal ditolak, terus kesimpulannya bagaimana? Nah, kalau H0-nya gagal ditolak, berarti ya H0 itu kesimpulannya. Nah, bunyi H0 tadi adalah tidak ada perbedaan signifikan gitu ya. Pada alfa 5%, tingkat kepuasan pasien antara tahun lalu dengan saat ini ya. Jadi tidak ada perbedaan signifikan pada alfa 5%, tingkat kepuasan pasien antara tahun lalu dan saat ini. Nah, jadi saya rasa cukup mudah ya. Cukup mudah dalam pengerjaan uji beda satu proporsi ini. Nah, sekarang kita masuk ke uji beda dua proporsi. Kalau uji beda dua proporsi ini berarti nanti kita akan membandingkan dua proporsi yang berasal dari dua kelompok sampel ya. Jadi kalau yang pertama tadi adalah hanya satu kelompok sampel saja yang kita bandingkan dengan proporsi yang ada di populasi. Kalau yang uji beda dua proporsi ini kita akan membandingkan proporsi yang berasal dari dua kelompok sampel. Nah, prinsip uji beda proporsi dua kelompok sampel ini adalah membandingkan proporsi pada dua kelompok sampel yang berbeda, apakah terdapat perbedaan yang signifikan atau tidak. Contohnya kita membandingkan kepuasan pasien pada ruang rawat kelas PIV dan kelas PVIV. Apakah ada perbedaan signifikan tingkat kepuasan kedua kelompok sampel tersebut. Nah, di sini kita akan memperoleh dua proporsi nilai kepuasan pasien ya, yang mana kelompok sampelnya itu berasal dari satu kelas PIV dan yang satu lagi adalah kelas PVIV ya. Formula yang digunakan kita juga bisa menggunakan uji Z ya. Uji Z ini di modul belum saya tulis ini ya. Jadi kita juga menggunakan rumus Z, tapi rumus Z untuk uji beda dua proporsi maksud saya. Nah, formulanya adalah P1 dikurang P2 ya, proporsi pada sampel 1 dikurang proporsi pada sampel kedua dibagi dengan akar P dikali Q. Nah, P ini adalah dapatnya P1 ditambah P2 dibagi dengan N. Kalau Q adalah 1 dikurang P. Nah, ya, ini cara mencari P dan Q ini adalah untuk mendapatkan nilai yang ada di sini. Nih. Nah, habis itu dikalikan dengan 1 per N1. Ini adalah jumlah sampel untuk kelompok 1 ditambah dengan per jumlah sampel yang ada pada kelompok kedua. Ini contoh soal uji beda dua proporsi ya, agar kita lebih bisa memahaminya lagi. Ya, jadi kita coba lihat contoh soal uji beda dua proporsi. Sebuah survei dilakukan pada pasien rawat inap di rumah sakit X. Dari 50 orang pasien kelas PIV yang disurvei, diketahui 25 merasa puas dengan pelayanan yang diterima. Sementara dari 50 orang pasien kelas PVIV, ada 40 orang yang merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Dan di sini Anda diminta melakukan uji. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan tingkat kepuasan pada kedua kelompok sampel tersebut. Nah, ini penyelesaiannya. Langkah yang pertama, kita menetapkan dulu hipotesisnya. Hipotesis nolnya tidak ada perbedaan signifikan tingkat kepuasan antara
pasien ruang VIP dengan PVIP. Nah, HA-nya, hipotesis alternatifnya adalah ada perbedaan signifikan tingkat kepuasan antara pasien ruang VIP dan PVIP. Langkah yang kedua, kita menentukan uji statistik yang sesuai. Nah, di sini karena kita lagi sedang belajar uji beda dua proporsi ya, pasti kita sudah tahu ini pasti uji beda dua proporsi dengan menggunakan uji Z. Nah, dari mana kita tahu bahwa ada dua proporsi? Ya, uji beda dua proporsi. Nah, itu dari soalnya di situ diketahui bahwa kita akan membandingkan proporsi yang mengalami kepuasan gitu ya antara kelas PIV dengan PVIV. Dan itu ada dua kelompok sampel yang menghasilkan masing-masing nilai proporsi. Nah, itu yang akan kita bandingkan sehingga kita tahu bahwa uji yang akan digunakan adalah uji beda dua proporsi. Sama halnya nanti gimana taunya apakah itu karena apa nilai statistik yang akan kita bandingkan adalah nilai proporsi. Nah, itu dari jenis datanya. Nah, tingkat kepuasan tadi dia ada kategorinya itu puas. Berarti yang tidak disebutkan adalah berarti tidak puas. Nah, kalau misalnya ada kategori seperti itu berarti variabelnya berjenis data kategorik sehingga pasti proporsi nilai statistik yang akan kita bandingkan. Dan langkah yang ketiga adalah menentukan tingkat kemaknaannya. Tingkat kemaknaannya di sini saya menggunakan yang 5% lagi ya. Tingkat kemaknaannya karena menurut saya ini penelitiannya juga tidak berhubungan langsung ya dengan nyawa manusia gitu ya. Jadi tingkat toleransinya bisa kita agak longgarkan sedikit gitu ya. Jadi 5% saya menggunakannya. Tingkat toleransi kesalahan 5% ini saya rasa kalau di bidang kesehatan masyarakat sudah cukup bagus ya kita gunakan. Nah, ini penyelesaiannya yaitu untuk perhitungan di statistik. Nah, kita identifikasi dulu informasi yang kita peroleh dari soal. P1-nya adalah 0,5 ya. Nah, P1-nya adalah 0,25. Dari mana Anda tahu dari dapatnya 0,25? Ya, dari 25 per 50. Ya, tadi dari kelas PIV ada 25 orang pasien yang merasa puas gitu ya. Dari total pasien yang ada di kelas PIV itu adalah 50 orang. Nah, sama halnya dengan yang di di kelas PVIV, nah itu ada 0,8 ya. Kalau dibikin proporsinya jadi 0,8. Caranya ya sama tadi dengan untuk P1, untuk menghitung P1 ya. Nah, sekarang kita cari P. P-nya ini adalah rata-ratanya 0,5 tambah 0,8 dibagi 2 dapatnya 0,65. Q-nya adalah 1 dikurang P. Nah, itu dapatnya 0,35. N1-nya 50, N2-nya juga 50. Nah, di sini di soal ditanya apakah ada perbedaan signifikan tingkat kepuasan antara pasien kelas PIV dengan kelas PVIV. Nah, penyelesaiannya kita menggunakan rumus Z untuk uji beda dua proporsi. Nah, ini rumusnya tadi yang sudah saya sampaikan juga pada slide sebelumnya. Nah, kita tinggal masukkan formulanya. P1-nya 0,5 dan P2-nya adalah 0,8. Nah, ini kita bikin selisihnya. Nah, ini terus di sini hasilnya minus ya nanti ya, karena kan 0,5 lebih kecil dari 0,8, tapi di sini tidak terlalu mempengaruhi uji ya. Jadi bisa kita abaikan, nanti ini dibagi akar 0,65 dikali dengan 0,35. Ini P kali Q gitu ya. Dikali 1/50 ditambah 1/50. Nah, ini per sampel 1 dan per sampel 2. Nah, hasilnya di sini adalah minus 0,58. Nah, bagaimana peluang untuk 0,58? Kita menggunakan tabel Z. Ya, saya tidak menerangkan lagi bagaimana cara menggunakan tabel Z, Anda sudah pasti paham. Nah, di sini peluangnya adalah 0,2190. Nah, untuk nilai probabilitas dari uji statistik yang kita gunakan tadi, gitu. Ini kan peluang Z ya. Nah, nilai peluang dari uji statistik yang kita lakukan adalah 0,5 dikurang 0,2190 dapatnya 0,3413. Nah, itu untuk yang one tile-nya, yang two tile-nya tinggal kita kalikan 2, maka diperoleh nilai 0,6826.
Nah, bagaimana dengan keputusannya? Nah, kita sama halnya tadi dengan uji beda satu proporsi, Anda tinggal bandingkan p-value-nya dengan alfanya. Nah, p-value-nya 0,6826, alfanya 0,05. Nah, di sini pasti sudah terlihat bahwa p-value lebih besar daripada alfanya. Nah, keputusannya H0 gagal ditolak lagi ya. Jadi keputusannya H0 gagal ditolak. Kalau keputusannya gagal ditolak, maka kesimpulannya tidak ada perbedaan signifikan pada alfa 5% tingkat kepuasan antara pasien ruang PIV dan PVIV. Kalau misalnya ini keputusannya, misalkan ya, keputusannya adalah H0 ditolak. H0 ditolak, maka kesimpulannya adalah ada perbedaan. Jadi kalau H0 ditolak, maka kesimpulannya bunyi HA-nya. Tapi kalau keputusannya seperti ini, H0 gagal ditolak, maka kesimpulannya adalah bunyi H0-nya, yaitu tidak ada perbedaan signifikan pada alfa 5% tingkat kepuasan antara pasien ruang PIV dan PVIV. Nah, saya rasa cukup jelas ya untuk aplikasi uji beda dua proporsi. Nah, ini ada juga uji chi-square ya. Uji chi-square tipe independensi tes untuk menguji beda ya, dua proporsi atau lebih. Jadi bisa dua proporsi, bisa lebih, tapi kalau lebih dari dua proporsi, uji Z tidak bisa digunakan. Itu sudah jelas, sehingga kalau Anda membandingkan dua proporsi, dua kelompok sampel ya, proporsi dua kelompok sampel, maka Anda menggunakan uji chi-square. Tapi kalau misalnya dua kelompok sampel masih bisa menggunakan nilai Z. Apakah chi-square juga bisa digunakan untuk membandingkan proporsi pada dua kelompok sampel? Jawabannya menurut saya adalah bisa. Ya. Jadi bisa dikatakan chi-square bisa digunakan untuk uji beda lebih dari dua proporsi maupun dua ya. Jadi dua atau lebih dari proporsi atau dua atau lebih kelompok sampel. Nah, ini uji chi-square ini sebenarnya ada 3 tipe ya, tapi yang untuk uji hipotesis ini ya, kita gunakan uji chi-square untuk melihat atau tidaknya hubungan atau asosiasi antara dua variabel yang disebut dengan uji chi-square tipe independensi. Formulanya dapat Anda lihat di sini adalah ini lambangnya X kuadrat ya. X kuadrat ini chi kuadrat ini ya lambangnya X kuadrat begini. Jadi Anda tidak perlu mencari akar X nanti ya karena ini adalah simbol dari uji chi-square. Nah, ini rumusnya adalah sigma O dikurang E dalam kurung dikuadratkan dibagi dengan E. Apa itu O dan apa itu E? Nah, O ini adalah nilai observed. Ini nilai yang kita peroleh dari sampel kita, itu nilai observed. Nah, E adalah nilai expected. Nah, nanti bagaimana cara menentukan nilai expected? Nah, nanti pada slide berikutnya saya akan jelaskan bagaimana cara menghitung nilai expected. Yang jelas nilai O ini adalah yang berasal dari data yang kita kumpulkan lewat sampel. Nah, nanti untuk mendapatkan nilai probabilitas dari uji chi-square, kita memerlukan nilai DF selain nilai chi-square ini. Nah, DF ini rumusnya adalah baris dikurang 1 dikali kolom kurang 1. Nah, baris sama kolom ini adalah jumlah baris dan kolom kalau kita bikin tabel silang. Nanti saya jelaskan juga pada slide berikutnya apa yang dimaksud baris dan kolom pada degree of freedom ini ya. Jadi B itu baris, K itu adalah kolom. Nah, ini maksud saya ya, ini menghitung nilai expected dan juga yang mana sih baris dan kolom yang masuk pada degree of freedom. Nah, di sini kita lihat ya, ada tabel silang. Jadi ketika kita melakukan uji chi-square itu kita dibantu sebuah tabel silang ya, yang menghubungkan dua variabel seperti ini, ada variabel independen dan variabel dependen ya, variabel independen dan variabel dependen. Nah, terus tabel silang ini nanti kita akan gunakan nih untuk meletakkan nilai atau informasi yang kita ketahui gitu ya dari soal perhitungan uji chi-square. Nah, ini yang seperti ini baris nih namanya nih. Ini adalah
sel tempat kita meletakkan nilai A, B, C, D ini adalah sel. Nah, PQ ini adalah subjudul dari variabel dependen nih. PQ itu adalah bagian kolom, XY itu adalah subjudul dari baris ya. Variabel independen ini kan memiliki kategori Y, X. Nah, ini nama Y ini adalah kategori yang pertama dan X ini kategori yang kedua. Nah, variabel dependen juga memiliki kategori, ya kan? Nah, ini P ini adalah kategori yang pertama dan Q adalah kategori yang kedua. Nah, ini kan tadi kita ketahui bahwa uji beda dua proporsi itu adalah atau lebih ya menghubungkan dua variabel yang keduanya kategorik. Nah, ini seperti itu. Jadi A, B, C, D ini adalah sel untuk meletakkan nilainya. Nah, ini total kolom. A plus B, C plus D. Nah, ini total, ini total baris maksud saya. A, B, C, D total baris, dan ini total kolom. Jadi A plus C, B plus D adalah total kolom. Jadi ini saya ulangi kembali, baris itu adalah yang ini. Nah, ini adalah kolom yang vertikal. Jadi kalau untuk kasus seperti ini jumlah barisnya ada berapa? Yaitu ada 2. Ini baris yang satu, baris yang kedua. Jadi yang memperhatikan barisnya ada pada sel tempat kita memasukkan nilai. Nah, kolomnya ada berapa? Ada 2. 1, 2. Dan ini bukan ya, ini bukan. Jadi yang dimaksud ini total baris, total kolom pada DF tadi adalah ini. Untuk meletakkan nilai ya, nilai observed. Nah, nilai observed. Jadi nilai A, B, C, D ini ada nilai O nih nanti nih. Seperti itu. Nah, bagaimana cara menghitung nilai E-nya? Kalau O kita gampang ya, kita masukkan saja pada sel A, B, C, D. Bagaimana dengan E? E untuk sel A ini ya, di bagian sel A ini ada nilai expected-nya juga. Caranya adalah A plus B, nah ini total baris dikali dengan total kolomnya. Jadi A ini total barisnya ini, total kolomnya ini. A tambah C ya, dibagi dengan N. Terus yang untuk yang B ya, expected nilai B ini berapa gitu ya, total baris untuk B ini dikali dengan total kolomnya. Jadi A plus B dikali B plus D dibagi dengan total secara keseluruhan N ya, N. Nah, N ini sebenarnya A plus B plus C plus D, ini N nih ya. Jadi seperti itu. Nah, yang C juga demikian, total barisnya dikali dengan total kolomnya. Jadi C plus D dikali A plus C dibagi dengan total secara keseluruhan. Nah, D juga begitu, total barisnya C kali D, C plus D maksud saya dikali dengan B plus D dibagi dengan N. Nah, itu cara menghitung nilai expected-nya. Nah, selanjutnya setelah kita bisa menentukan nilai O dan nilai E-nya, nilai offset dengan nilai expected-nya, kita bisa menghitung nilai chi-square dengan menggunakan formula uji chi-square tadi. Dan kita juga bisa menghitung degree of freedom-nya, yaitu baris kurang 1 dikali dengan kolom kurang 1. Apabila kita sudah mengetahui nilai degree of freedom, terus juga nilai chi-square-nya, kita bisa menghitung berapa sih probabilitas dari perhitungan uji chi-square tadi, ya. Nah, ini kita dibantu dengan menggunakan tabel chi-square ya, tabel distribusi chi-square. Di sini saya akan jelaskan bagaimana cara membaca tabel chi-square. Ini yang baris paling atas ini adalah nilai probabilitas atau p-value, ya. Nah, kolom paling kiri ini ya, itu adalah degree of freedom yang kita peroleh tadi dari baris kurang 1 dikali dengan kolom kurang 1. Nah, sekarang yang di tengah ini, bagian tengah ini semua yang Anda lihat ini yang banyak angka di belakang digitnya ya, ada 3 belakang digitnya ini adalah nilai chi-square-nya ya, nilai chi-square-nya. Sekarang saya akan bikin ilustrasi dulu ya, ada 2 ilustrasi bagaimana cara menentukan nilai probabilitasnya ya. Nah, misalkan di sini yang pertama adalah chi-square-nya, uji chi-square-nya dapatnya 48,563 nih misalkan ya, 48,563.
degree of freedom-nya 29 nih, misalkan ya, degree of freedom-nya 29, baris kurang 1 kali kolom kurang 1. Tapi kalau di tabel silang biasanya ya, kalau di uji chi-square biasanya sih degree of freedom-nya tidak setinggi ini ya, tapi ini hanya sebagai contoh saja. Nah, ini DF-nya 29, chi-square-nya 48,563. Nah, bagaimana p-value-nya? Nah, ini coba Anda perhatikan. Kita lihat dulu, di sini kan degree of freedom-nya 29. Sementara angka 29 kan tidak ada ya. Kita cari yang paling dekat. Berarti ini 30 yang terdekat. Nah, 30 kita cari rentangnya nih. Di sini nilai 48 ada di mana? Di situ kan nggak ada persis angka 8 ya. Nah, kalau kita lihat di sini nilai 48,563 berada antara 43,773 dan 50,892. Nah, nilai 48,563 ada berkisar di antara sini nih. Ya kan? Nah, bagaimana cara menentukan probabilitasnya? Kita tarik ke atas. Ini kan ada di antara ini ya. Kita tarik ke atas. Nah, berarti nilai probabilitasnya juga berada di antara nilai probabilitasnya 43,77 dengan nilai probabilitasnya 50,89. Nah, sehingga kita tulis di sini ini 0,05 ya. Nah, ini 0,01. Nah, kita tulis dulu 0,05 dan 0,01. Kita lihat mana yang paling besar. 0,05 lebih besar daripada 0,1, maka bikin tanda besar. Ya, jadi p-value untuk 48,563 berada antara 0,05 dengan 0,01. Nah, tandanya ini dilihat mana yang paling besar, maka berarti mengarahnya seperti ini. Ya. Nah, ini adalah untuk yang hipotesisnya adalah yang one tail nih. Kalau yang two tail kita tinggal kalikan 2 ya. 0,05 dikalikan 2, 0,1 kalikan 2 berarti p-value-nya di sini. Nah, ini adalah p-value untuk yang one tail. Berikutnya contoh yang kedua, misalnya chi-square-nya 38,123 dan df-nya adalah 10. Maka p-value-nya berapa gitu ya. Nah, kita cari df-nya 10. Ini df-nya 10, kita lihat nih. Nilai chi-square kita berada di sekitar mana gitu. Nah, kita lihat terus. Semakin ke kanan dia makin besar angkanya ya. Nah, kita lihat di sini nilainya di sini aja di rentang 10 aja paling tinggi cuma 29,588 ya, 29,588. Sementara kita 38, berarti ada kemungkinan di sebelah kanannya ini. Karena kalau kita lihat semakin ke kanan, semakin besar. Berarti 38 ada di area kanan sebelah sini. Ya, perhatikan kursornya. Jadi sebelah sini, sebelah kanan sini. Ya, kita tinggal tarik ke atas. Jadi p-value-nya berapa nih yang sebelah sini? Ya, berarti p-value-nya juga ada di sekitar sini, di area sebelah sini. Nah, itu berapa? Nah, coba Anda perhatikan ke kanan ini, p-value-nya makin ke sini makin kecil ya. Berarti p-value untuk 38 ini lebih kecil dari p-value 29 ini. Yaitu makanya saya tulis p-value-nya adalah kecil dari 0,001 karena dia adanya di sini nih, sebelah sini areanya. Nah, seperti itu cara menentukan p-value ya untuk hasil uji chi-square. Mudah-mudahan Anda memahaminya dengan baik. Ya, jadi perhatikan nilai p-value semakin ke kanan makin kecil, sementara nilai chi-square-nya makin ke kanan makin besar, ya. Selanjutnya, ini contoh soal untuk uji chi-square 2 proporsi. Nah, ini soalnya saya bacakan dulu. Sebuah penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara persepsi dengan perilaku merokok. Diketahui dari 30 orang yang berpersepsi positif tentang rokok, ada 17 orang merokok, ya. Jadi dari 30 orang yang berpersepsi positif tentang rokok, 17 orang diantaranya merokok. Sedangkan dari 35 orang yang berpersepsi negatif tentang rokok diketahui ada 15 orang yang merokok. Berdasarkan data tersebut, analisislah apakah ada hubungan antara persepsi dengan perilaku merokok. Nah, ini penyelesaiannya ya. Pertama kita menetapkan hipotesis 0 dan alternatifnya terlebih dahulu. Di sini H0-nya tidak ada hubungan antara persepsi dengan perilaku merokok. Dan HA-nya adalah ada hubungan antara persepsi dengan perilaku merokok. Jadi ada dua variabel ya yang kita hubungkan. Saya pakai hipotesisnya adalah sekarang hipotesis korelatif ya, tipe korelatif.
ya. Jadi kalau tipe korelatif maka yang kita bandingkan bukan kelompok sampelnya, tapi adalah yang kita hubungkan dua variabelnya. Di sini variabelnya tadi ada positif, negatif, berarti itu adalah variabel persepsi. Dan merokok tidak merokok adalah berarti itu perilaku merokok. Jadi saya bikin di sini tipe hipotesisnya adalah tipe hipotesis korelatif. Jadi tidak ada hubungan antara persepsi dengan perilaku merokok. Berikutnya kita menentukan uji statistiknya ya. Menentukan uji statistiknya yang sesuai di sini adalah uji beda dua proporsi ya. Uji beda dua proporsi. Kenapa ada dua kelompok sampel sebenarnya? Yaitu kita melihat perilaku merokok pada yang persepsinya negatif dengan yang persepsinya positif. Jadi ada dua kelompok sampel sebenarnya kita bandingkan tingkat proporsi perilaku yang merokok pada kelompok sampel yang yang positif, persepsinya satu lagi negatif. Cuma saya di sini menggunakan hipotesisnya adalah hipotesis korelatif. Jadi sebenarnya ya bisa uji beda dua proporsi dengan uji chi-square atau ya Anda bisa menulis tidak usah pakai uji beda dua proporsi, langsung saja uji chi-square tipe independensi. Nah, seperti itu juga boleh. Ya. Langkah yang ketiga adalah menentukan tingkat kemaknaan. Di sini saya masih menggunakan 5% ya. Saya menggunakan 5%. Nah, ini untuk penyelesaiannya, kita buat dulu tabel silangnya. Seperti saya sudah jelaskan, ketika kita melakukan uji chi-square, kita harus bikin dulu tabel silangnya agar kita lebih mudah untuk menghitung nilai O dan nilai E-nya. Nah, ini berdasarkan data ya. Yang merah ini saya tulis nih berdasarkan soal yang diketahui. Nah, ini ada persepsi positif, negatif, perilaku merokok, ya dan tidak. Nah, di sini yang positif tadi ada 30 orang ya, persepsinya positif dan Y-nya 17. Sementara negatif ada yang 35 dan yang merokoknya 12. Ya kan? Nah, sisanya yang tidak bisa kita hitung. Jadi 30 kurang 17 dapatnya 13. Nah, ini 35 dikurang 12 dapat 23. Total sampelnya adalah 65. Total barisnya berapa? Nah, ini 30 dan 35. Total kolomnya adalah 29 dan 36. Nah, ini yang kita lihat, yang Anda lihat di tengah ini, 17, 13, 12, 23, merupakan nilai O. Nah, sementara nilai expected-nya bagaimana? Ya tinggal kita hitung ya, untuk yang sel A ini gitu ya, expected-nya berapa gitu ya, 30 ya, 30 kali 29 dibagi 65, dapatnya 13,38. Nah, yang B kan sebelah sini ya, di 13 ini B. Nah, berarti 30 kali 36 dibagi 65 dapatnya 16,62. Seterusnya seperti itu, seperti yang saya sudah sampaikan formulanya. Jadi dapatlah yang expected C 15,62 dan expected D dapatnya 19,38. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nilai O dan nilai E, maka untuk langkah berikutnya kita menghitung uji chi-square-nya. Nah, ini nilai chi-square-nya formulanya tadi adalah sigma O dikurang E dikuadratkan dibagi dengan E. Nah, jadi seperti ini ya, kita masukkan 17. Jadi sel I tadi O-nya adalah 17 dikurang 13,38 dikuadratkan dibagi dengan 13,38. Seterusnya seperti itu sampai sel D. Nah, dapatlah angkanya X kuadratnya adalah 3,29. Terus degree of freedom-nya berapa gitu ya. Tadi barisnya adalah 2, kolomnya juga 2. Jadi barisnya dikurang 1 adalah 1, kolom dikurang 1 ya, 2 kurang 1 dapatnya juga 1. Akhirnya DF-nya adalah 1. Terus bagaimana caranya Anda menentukan peluangnya? Nah, degree of freedom-nya 1, kita lihat di sini 1. Kita lihat ke bagian tengahnya, nilai chi-square kita ada di mana? Nah, nilai chi-square kita 3,29, dia berada di antara 2,7 dan 3,8 ya. Dan di sini nilainya, kisarannya antara ini. Terus bagaimana p-value-nya? Ya itu tadi seperti yang saya jelaskan, tinggal kita tarik ke atas pada bagian area p-value. Terus di sini kita menemukan bahwa 2,7 itu kan 0,1. Ya, ini 0,1 dan 3,841
P-value-nya adalah 0,05. Nah, ini 0,05. Kita lihat 0,1 sama 0,5 mana yang lebih besar? 0,1. Maka arah panahnya begini. Ya, bukan arah panah nih, tanda lebih besar ya. Jadi P-nya berada di antara 0,1 dan 0,05. Ini adalah yang one tile ya. Tadi saya jelaskan ini adalah yang one tile. Sementara hipotesis kita adalah two tile. Nah, bagaimana dengan yang two tile? Nah, tinggal dikalikan 2, maka dapatlah 0,2 dan 0,10. Angka yang kelima adalah pengambilan keputusan. Kita bandingkan p-value kita tadi dengan alfanya. Nah, ini 0,2, 0,1. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar p-value-nya. Jadi, yang ketiga ini contohnya keputusannya. H0-nya gagal ditolak lagi ya. Terus, langkah yang keenamnya bagaimana? Penarikan kesimpulannya, ya udah kita ambil kesimpulannya yaitu bunyi H0-nya. Karena H0 kan gagal ditolak ya. Jadi bunyi H0-nya, maka kesimpulannya pada angka 5% terbukti tidak ada hubungan signifikan persepsi dengan perilaku merokok. Nah, itu lebih kurang penyelesaian untuk uji chi-square tadi ya. Nah, bagaimana kalau yang lebih dari 2 proporsi? Ya, caranya sebenarnya sama saja ya, cuman nanti nilai ekspektasinya jumlahnya lebih banyak saja dan juga DF-nya juga nanti jumlahnya jadi lebih tinggi lagi, bukan satu ya. Jadi tergantung nanti jumlah kategorinya berapa. Oke, lebih kurang seperti itu untuk uji beda proporsi ya, baik menggunakan hipotesis korelatif maupun komparatif ya. Jadi mudah-mudahan Anda memahami bagaimana melakukan uji hipotesis dengan menggunakan uji Z dan juga uji chi-square ya. Mudah-mudahan Anda bisa paham dengan apa yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.